Hai sahabat proyek, kali ini saya akan menjelaskan tentang knowledge area 8, yaitu Project Risk Management. Ya, Risk Management mengolah resiko harus dilakukan selama proyek berjalan. Semua risiko memiliki probabilitas lebih dari 0 dan kurang dari 100%. Kejadian memiliki probabilitas risikonya sama dengan 100% adalah bukan resiko. Apa itu Project Risk Management? Project Risk Management mencakup proses-proses yang terkait dengan pembuatan perencanaan manajemen risiko, identifikasi, analisis, reaksi, dan pengawasan, monitoring, dan pengendalian kontrol pada proyek. Proses-proses tersebut seperti merencanakan manajemen risiko, mengidentifikasi risiko, analisa risiko secara kualitatif, analisa risiko secara kuantitatif, merencanakan reaksi terhadap risiko, mengawasi dan mengendalikan risiko. Berikut ini adalah langkah-langkah praktek formula risiko. Seperti yang pertama, manajer proyek. Manajer proyek melakukan select risk, identification team, kemudian select risk faktor table. Kemudian tim proyek lain-lain seperti tim identifikasi risiko dan tim mitigation risiko akan melakukan penganalisaan terhadap risiko. Merencanakan manajemen risiko, menentukan bagaimana pendekatan, rencana, dan eksekusi aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Proses merencanakan manajemen risiko harus lengkap sejak awal perencanaan proyek agar benar-benar sukses melakukan proses-proses lain dalam manajemen risiko. Rencana manajemen risiko termasuk metodologi, timing, roles and responsibility, risk categories atau RBS, dan budgeting. Mengidentifikasi risiko, menetapkan apa risiko memiliki pengaruh terhadap proyek dan mendokumentasikan karakteristiknya. Isi pokok risiko yang terdaftar di dalam risk register merupakan hasil dari proses-proses pengolahan risiko, seperti daftar identifikasi risiko, akar penyebab risiko, daftar alternatif strategi perubahan kategori risiko. Analisa risiko secara kualitatif. Risk probability diterapkan dengan menyelidiki kemungkinan bahwa setiap risiko tertentu akan terjadi. Risk impact ditetapkan dengan menyelidiki pengaruh potensial pada tujuan proyek seperti time, cost, scope, atau kualitas, termasuk efek negatif dari ancaman maupun efek positif dari adanya kesempatan. Analisa risiko secara kuantitatif, menganalisa secara numerik yang mempengaruhi seluruh tujuan proyek terhadap risiko yang sudah teridentifikasi. Melaksanakan risiko yang sudah diprioritaskan melalui proses analisa risiko kualitatif dan yang secara substansial berpengaruh pada permintaan kompetensi proyek. Merencanakan reaksi terhadap risiko, mengembangkan pilihan-pilihan dan tindakan untuk memperbesar peluang dan mengurangi ancaman terhadap tujuan proyek. Memasukkan identifikasi dan tugas-tugas dari satu atau beberapa orang untuk mengambil tanggung jawab terhadap reaksi risiko yang disepakati dan ditemukan. Nah, ini merupakan strategi terhadap risiko. Ada negatif atau ancaman, positif ataupun kesempatan, dan keduanya. Untuk negatif atau ancaman terhadap ada avoid, transfer, mitigate. Positif atau kesempatan ada exploit, share, and hedge. Keduanya ancaman dan kesempatan ada accept dan contingent response strategi. Avoid yaitu menghindari resiko dengan cara merubah rencana proyek manajemen untuk menghilangkan ancaman dan risiko yang berbahaya, untuk mengisolasi tujuan proyek dari akibat risiko, atau untuk mengamankan tujuan yang berada dalam bahaya, seperti misalnya memperluas schedule atau mengurangi scope. Transfer, mentransfer risiko dengan memindahkan pengaruh negatif dari ancaman. Bersama dengan ownership, merespon dengan memindahkannya ke pihak ketiga. Mitigate, mengurangi risiko secara tidak langsung dapat menurunkan kemungkinan dan atau pengaruh dari kejadian risiko yang merugikan sampai batas yang dapat diterima. Kemudian yang di positif ada exploit, yaitu strategi ini mungkin dipilih untuk risiko dengan pengaruh positif dari kesempatan yang telah dipastikan realistis oleh organisasi. Share, strategi ini mungkin dipilih untuk membagi risiko positif, memerlukan pengalokasian oleh pihak ketiga yang memberikan penawaran terbaik.
and hedge. Strategi ini memodifikasi besaran dari kesempatan dengan meningkatkan probabilitas dan atau pengaruh positif, dan dengan pengidentifikasian dan maximizing pemicu utama dari resiko yang berpengaruh positif. Kemudian untuk strategi keduanya, ancaman dan kesempatan, ada accept, yaitu strategi yang diadopsi karena untuk menghilangkan resiko ini dari proyek kemungkinannya jarang bisa dilakukan. Contingent response strategi, beberapa respon yang didesain untuk digunakan hanya pada saat kejadiannya benar-benar terjadi. Mengawasi dan mengendalikan resiko. Menelusuri pengidentifikasian risiko, mengawasi risiko yang telah terjadi, mengidentifikasi risiko baru, mengeksekusi rencana respon risiko, dan mengevaluasi keefektivitasannya di semua siklus hidup proyek. Memerlukan pemilihan alternatif strategi, pengeksekusian rencana, kontingensi atau fallback, melakukan corrective action, dan memodifikasi rencana project management. Contingency planning. Apa itu? Beberapa resiko tidak bisa dikurangi. Rencana untuk kejadian yang berisiko. Mengapa? Karena mengurangi suasana krisis, mengurangi hal yang terkait dengan kesalahan, mengurangi waktu untuk pembetulan. Ya. Sekian untuk risk management. Semoga bermanfaat bagi kita yang mempunyai proyek untuk menanggulangi resiko-resiko yang terdapat di proyek. Semoga bermanfaat ya. Sekian, ketemu di episode selanjutnya. Bye bye sobat proyek.